Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Amin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tautuaku saribat tangku nya kahadire. Alhamdulillah ne bangia nya ngaseng ki kumpul ri tampak kami namala berikanne guna sama-sama belajar mendalami agama ta'anne, karena kita sebagai seorang muslim maka kita dituntut untuk bisa mempermantap keislaman kita, pemahaman kita terhadap agama ta. Nasaba inai poing langisnya agama ta pun nate. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat ini juga merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana banyak kabar gembira untuk orang-orang yang selalu ingin belajar, khususnya pelajarian agama ta. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ada pahala yang sangat besar bagi orang yang sengaja datang ke masjid. Jadi man ghada ila masjidin liyata'allama khairan, untuk guna mempelajari agama ta, mempelajari agama Islam ini di dalamnya, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkannya. Jadi pelajar sehingga ngajar, berkumpul di masjid ini, kana lahu ka ajri hajin, bahkan disebutkan pahalanya sama dengan pahala orang yang pergi naik haji. Jadi taman, jadi haji yang pahalanya sempurna. Jadi pun natena kesempat me laksanakan ibadah haji pun dapat tu makai rimasikan dan pelajar, insyaallah pahala tasingkam menjadi pahala tu haji. Katena dipanggil haji dia, tapi pahalanya insya Allah sudah menyerupai ibadah haji, luar biasa. Bahkan juga apalagi datang sholat berjamaah ini juga luar biasa juga pahalanya. Jamaah yang dimuliakan, rianne bangia kita akan membahas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Anne judul atau pembahasan yang sangat penting. Parallu ni kiaseng-aseng anne karena hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya punna tena tahu ngisengin masalah penyelenggaraan jenazah yang rianne kampung, maka satu kampung itu bisa mendapatkan dosa. Seere kampung anne nanggap pangaseng dosana punna tena tahu angisengin penyelenggaraan jenazah. Tetapi kalau sudah ada orang yang mengetahuinya, satu atau dua orang atau beberapa orang, pila baji, maka itu sudah ma'fu, maka sudah gugur kewajiban warga atau orang-orang yang ada di kampung ini. Biasanya ngesengen jo deng imam, kapun nagari mi deng imam kodong, atau deng imam kebetulan dia yang diurusi jenazahnya, maka siapa lagi yang gantikan kalau bukan kita. Dan juga mungkin ada beberapa yang perlu diluruskan. Mungkin bisa saja batenan yang ngurusi jenazah tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya, kita ambil bagaimana himpunan putusan tarjih Punari Muhammadiyah ini yang menjadi rujukan kita, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang makbulah, hadis yang sahih. Jamaah yang dimuliakan,
Jikalau ada seorang muslim yang meninggal, maka ada 4 hal yang harus kita urus. Jadi yang paling pertama itu adalah dimandikan. Setelah dimandikan ada tata caranya, nanti kita sebutkan. Setelah dimandikan itu dikafankan, dipakaikan kain kafan. Setelah dikafankan disolatkan, solat jenazah. Kalau ada jenazahnya di depan, kalau tidak ada namanya solat gaib. Tapi caranya sama. Kemudian terakhir adalah dikuburkan. Semua ini 4K yang ngaseng tata caranya yang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Punna salai maka bahaya juga, yang jenazah ini juga bisa kena, dan keluarga yang ditinggalkan itu juga bisa kena dosanya. Jadi memang harus kita tahu ini. Parla ni sengan ente kamu batena ni persiapkan punna niat tomuterang. Jamaah yang dimuliakan, idza maridu ahadukum falyasbir wal ta'uduh. Punna niat togaring di antara kita ini ada yang sakit, maka tentunya pertama adalah bersabar, dan kita ta'uduhu, kita harus jenguk. Wa idza ikhtudira falyuhsin dhannahu billah. Dan punna nabir minjo narapi ajalana, ibaratnya sakaratul maut ni, maka hendaklah ia bersangka baik kepada Allah. Tena kulle pikiran nanjo calon mayat ka, calon jenazah ya, untuk berburuk sangka sama Allah. Jadi ini konsepnya orang kalau mau meninggal harus mulai dari sakit pun memang nitabai garing, ya harus berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah, karena itu bisa menggugurkan dosanya. Itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Wal yusi in taraka khairan, dan hendaklah dia berwasiat. Punanya wasiatna, jadi misalnya ingin meninggalkan barang miliknya untuk dikasih ke ini diwakafkan dan seterusnya, selama itu tidak menyelisihi atau tidak memberatkan. Punna memberatkan atau menyelisih ajaran Islam, dilarang wasiat. Misalnya anakku punna mau terang salang palet tegen nelorong, itu tidak boleh, itu karena memberatkan. Jadi wasiat itu harus yang masuk akal dan sesuai dengan yang bisa dilakukan. Wa wajjihu wa laqinuhu la ilaha illallah. Punna ya orang yang ingin meninggal kita talkinkan. Apa itu talkin? Ni bisikin jori telinga kanan, la ilaha illallah. Kalau dia orang baik dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dengan mudah melafalkan la ilaha illallah ini. Dan man mata, dan siapa yang meninggal dan mengatakan la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Entama kira surga insyaallah. Katanya aku ini pacapak ki kamayan gampang ji. Mana maksiat ki jai punero mate tinggal bilang la ilaha illallah. Ama mintu tena. Karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung Allah, tergantung bagaimana hidup kita juga. Punna ne biasakan, insyaallah itu yang akan keluar dari mulut kita sebelum ajal menjemput. Jika punna talabakai tena nasari ini ucapkan maka akan berat. Apalagi punna jamuteran tiba-tiba ayah yang tidak sempat ditalkinkan. Wa wajjihuhul qiblah, dan harus menghadapkan kiblat. Nak kena lebih kugapai moterang bapakku, jadi memang rasanya itu antara was-was dan tetapi harus sesuai dengan tuntunan. Jadi tetap harus dikontrol emosi kita, tidak boleh panik, dan ya tetap harus ini dilaksanakan, ditalkinkan, menghadapkan kiblat.
Nake bapak Kreolo masih di rumah sakit Islam Faisal meninggal. Dan dia dikasih selang itu karena iya. Tapi alhamdulillah itu terus ditalkin tidak henti. Summa idza mata faghammidu ainaihu. Dan kalau akhirnya ternyata meninggal, faghammidu ainaihi. Ini pejamkan jo matanya. Kalau apalagi kalau ada yang tidak sempat, mungkin karena sekaratnya sangat berat dan tidak sampai menutup mata, maka kita harus tutup matanya. Itu adalah salah satu tradisi kita. Wad'u lahu, dan kita doakan. Wa ghottuhu bi thawbin hasanin, dan selubungi ia, ditutup ia dengan kain yang baik, ya, kain kafan ya, kalau ini. Tsumma badiru bi qada'i dinihi in kana punna niya utang-utanna, ya kita lunasi dulu sebelum dia dikuburkan kalau bisa ya. Di semua perkaranya itu kalau bisa yang berkaitan dengan muamalahnya terhadap manusia, ni paling bangasing ruanju dilunasi kalau ada hutangnya, kalau ada wasiatnya dilakukan dan seterusnya. Fajahizuhu, kemudian kita segerakan urus itu mayat atau jenazah, dimandikan, dikafankan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu bagaimana kalau ada yang langkah-langkah yang dilakukan jika ada orang yang meninggal. Jadi dan kalau sudah meninggal ini ada anunya juga, ajarannya tidak boleh orang ditangisi sampai meratapi. Kalau menangis boleh, tapi meratapi apa bedanya ngerus dengan meratapi? Karena tidak semua yang menangis itu meratapi. Yang meratapi itu seakan-akan tidak terima dengan kematiannya, dengan berteriak-teriak, bahkan dipukul-pukul pipinya, uyunan jona semua minano. Nah, itu meratapi. Karena orang Arab itu dulu di zaman jahiliyah begitu. Nake reolo alhamdulillah dikasih kesempatan untuk belajar di Arab, jadi memang sampai sekarang itu masih ada beberapa orang Arab sendiri, karena sempat di samping di Rampinan Jobalan di Pamantangia itu muterang anju sarana benea 3 malam itu berteriak kencang sekali. Tapi kita tidak tahu karena berteriaknya itu apakah ini, tapi kita dengar sekali suaranya. Ya, orang Arab sampai sekarang itu kadang ya masih berat ya, mana kate atau bukan orang Arab saya, mana kate apalagi yang meninggal adalah yang betul-betul yang dekat sama kita. Nah, jadi yang pertama adalah tentunya memandikan mayat. Jadi punanya atau muterang yang paling pertama itu harus kita mandikan mayatnya. Tidak boleh ditunggu lama-lama, segera dimandikan mayatnya. Punna muterang bangi, tidak mau kulle ni mandikan ya, karena memang makruh ya kalau sudah ini, maka ditunggu di pagi harinya untuk dimandikan, kemudian dikuburkan sebelum matahari tinggi sejajar di atas kepala atau zuhur. Kalau bisa paling bagus itu sebelum zuhur, paling bagusnya. Anteka mabatena nih mandikan jo mayat, dan siapa-siapa saja yang mandikan mayatnya. Ada berapa orang? Apakah semua orang bisa atau orang-orang paling dekatnya? Ya, kalau di dalam agama kita ini pun naburakne yang muterang, misalnya bapakna, misalnya ini contoh aja saya karena biasa dulu anak yang meninggal, bahkan dulu yang cucu daripada neneknya. Misalnya ya, maka yang berhak memandikannya adalah anaknya atau saribatanna, sesama laki-laki. Sesama laki-laki. Nak ketun mau terang bapakku nak ketun. Karena kita yang paling dekat, kita yang paling mengenal, dan kalau misalnya ada orang lain biasanya tidak
apalagi pun nani anuna kan biasanya agak ya tidak berani besar. Agak aneh pun atau marahin, jadi pun kata tonya ngesing, ya jadi anaknya. Kalau perempuan yang meninggal, maka yang memandikan itu adalah juga perempuan. Tetapi di dalam beberapa riwayat boleh laki-laki yang memandikan selama itu suaminya, bukan suaminya orang, harus suaminya. Ya anaknya bisa. Tapi kalau ini ya sesama perempuan yang paling dekat, yang diutamakan dulu ya sesama perempuan. Idza aradtum ghuslal maiti fabda'u bil yamin wa mawadi'il wudu. Jadi ketika dimandikan itu mayat harus tertutup auratnya. Bayangkan bapak dan ibu-ibu totaku serbatangku, saat meninggal pun aurat kita harus tertutup, laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh kelihatan auratnya, dan yang memandikan itu pakai kos tangan. Ini kos tangan yang biasa tuh yang ada yang disediakan itu yang plastik. Tidak menyentuh langsung kulit dari si mayat ini. Jadi ini pakai kayak kos tangan. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, maka mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudu. Tapi sebelum itu, sebelum dimandikan, dibesar ronjo kabusu lubang-lubang yang ada di tubuhnya. Lubang telinganya dibersihkan pakai tustel, lubang hidungnya, ketiaknya, duburnya, dan seterusnya. Pun ada yang sudah biasanya ada tempat dimandikan itu biasanya sudah sesuai ya, tinggi tununa ulunna, ditinggikan kepalanya daripada kakinya, tidak rata, tapi bagian kepala itu harus lebih tinggi biar airnya mengalir ke bawah. Kesengasih kapan jo tampak nang asing ya, setiap masjid biasanya ada ininya. Setelah dibersihkan lubang-lubang yang ada di badannya itu, kemudian dibersihkan isi perutnya. Itu sebelum dimandikan. Jadi ada 3 orang, bisa 3 orang, ada di bagian di kakinya, bagian perutnya, ada di bagian kepalanya. Kemudian ada orang yang di sebelahnya itu yang kasih jalan itu air. Bisa pakai timba, bisa pakai keran. Dikasih bangun sedikit itu mayit, bukan dikasih bangun enggak, maksudnya dikasih tinggi itu kepalanya biar tertekuk dia perutnya dan ditekan-tekan. Anaknya juga biasanya punya bapak anak muterang yang tekan-tekan nyebatan. Tujuannya apa? Nasul ngasih juga nih kotoran itu dikeluarkan, jadi dikasih bangun sedikit biar tertekan di sini, kemudian ditekan-tekan pelan-pelan, perlahan, sedikit demi sedikit sampai dia yakin sudah bersih. Nah, tena ni cini kianunna rebokonan jo. Jadi kita cuma ya harus ya, seyakin-yakinnya sama seperti kita kalau sudah buang air, bagaimana yakin tak kalau sudah bersih itu? Kan kita sendiri yang tahu. Kata tuh nyengisingnya, insya Allah ini bersih. Sampai bersih kemudian dia disiram. Biasanya pun atau garing sebelum mutiara anjo, insya Allah sudah bersih duluan. Apalagi kalau insya Allah orang soleh itu tidak terlalu banyak itu yang keluar. Tapi ya itu untuk kalau untuk secara umum ya tetap harus terus ditekan biar sampai kita yakin bersih. Setelah itu, setelah yakin bersih ya dimulai disiram badannya, tapi mulai dari anggota kanannya, kiri kanan ngerung disiram, dimiringkan juga ke kiri biar kena juga punggungnya. Jadi ini mayat tertutup dengan kain, tidak bisa dibuka, jadi tetap tertutup dengan kain, dan itu kain yang disiram. Sambil digosok-gosok, bukan langsung anggota badannya.
Kemudian mandikanlah dengan bilangan yang wagsiluhu witran salasan au khamsan. Setelah kanan kiri, kemudian dimandikan dengan jumlah bilangan yang ganjil. Jadi pun nganu nirai ke injo. Satu dari kepala, satu. Yang lain itu ya nagosok-gosok tominjo, yang di kaki nagosok kakinya, yang di perut nagosok perutnya, yang di bagian kepala. Jadi yang ini satu dihitung 2, 3, 4, 5, yang jelas ganjil witron. Salasan atau khamsan, 3 atau 5. Atau aksar atau bisa lebih dari itu. Yang penting ganjil ki. Dan airnya itu bima'in wasidrin. Kalau sesuai sunnah sebenarnya, ini pun dari Arab ya, itu airnya dicampur dengan air dari daun bidara. Tena katan reni ni sendudun jori kanaya pohon bidara. Tapi kalau di Arab itu masyhur dia genre ni. Oh iya, kapun anak kere kuten anak anu dulu juga mah. Jadi kapur barus di biasa na campur anjor yanunna. Iya, kapur barus, daun jeruk. Punatena daun bidara itu kapur barus. Tapi bagusnya adalah daun bidara dulu karena sesuai dengan hadis. Dan bidara itu bahasa Arabnya sidr. Dan itu juga pohon yang bisa menangkal, katanya bisa menangkal gangguan jahat ya, jin atau setan. Wallahu a'lam bishawab. Waj'alu fi al-ghuslatil akhirah. Dan itu ketika diusap pada kali yang terakhir, taruhlah kapur barus, kafuron au syai'an minhu. Jadi dikasih kapur barus meskipun sedikit, tapi terakhir bukan dari awal dikasih begituan. Pas pinjori dibasuh yang untuk terakhir kalinya terserip punapil limai, maka yang kelimanya itu pakai air yang dicampur dengan kapur barus. Kemudian pun nabainin jo temuteranga wadfiru sya'ral mar'ati salasata qurunin. Kalau perempuan yang meninggal setelah dimandikan itu, jalinlah jalin itu diikat rambutnya itu kan. Ketika dimandikan kan dibuka dulu ikatannya sampai dia terurai rambutnya. Setelah itu dikepang 3 itu rambutnya kalau perempuan. Jadi pun nabaine dikepang 3 itu 3 pintal rambutnya. Jadi wadfiru sya'ral mar'ati salasata qurunin thumma jaffifuhu, kemudian dikeringkan. Jadi tena langsung niangka kinjo lebakna, tapi dikeringkan dulu itu rambutnya, karena setelah dimandikan kan diwudukkan dulu, dikasih wudu lagi, dikasih wudu dulu sesuai wudu lengkap ya. Tapi bukan yang kumur-kumur kan juga tena makulen nih. Jadi diusap mulutnya dan seterusnya, cuma diusap kalau ini. Thumma jaffifuhu binahwi min syafah, ya dikeringkan dulu. Dan ketika diganti itu kainnya, tidak boleh kelihatan juga auratnya. Kan ketika dibasuh, kan kainnya yang dibasuh. Ketika ingin diangkat, kan sebelum diangkat diganti itu kain yang dipakai mandi, itu tidak boleh juga kelihatan auratnya. Jadi caranya ambil kain baru yang kering. Setelah dikeringkan itu kemudian dari bawah ambil gitu kain yang dimandikan tanpa terbuka auratnya. Ya ditarik. Laki-laki maupun perempuan. Jadi pria harus dimandikan puna burane tong panjede kinjo, dan dibenarkan jika kalau itu adalah suami istri ya yang memandikannya. Itu cara memandikan. Insyaallah ini tena jana ukala dulu punna secara teori. Biasanya mental yang main di situ kalau sudah langsung prakteknya, apalagi perasaan atau iya. Setelah itu setelah diwudukan diganti kainnya, dikeringkan kemudian diganti, kemudian dibungkus pakai kain biasa dulu untuk diangkat. Untuk apa? Dikasih pindah ke tempat yang steril untuk dikafani.
Biasana pun kata sementara ni kafanin atau ni jeneka di kas mandi ya mulai minta takziah di luar itu orang-orang yang menunggu. Mulai ada protokol, ada yang cara takziah sambil menunggu diselesaikan itu jenazah atau mayat. Ante kamma batena ni kafanin jo mayat ka? Wa kaffinul mayyiti kafanan hasanan. Perintahnya adalah bungkuslah, kafanilah itu dengan kain kafan yang baik. Dalam kain putih ya, fi thiyabi bayudin, kain putih satiratin li jami'i badani yang menutupi seluruh badannya. Jadi niukur kirong meskipun sudah ada sekarang kain kafan yang bisa dibeli yang langsung jadi ya. Tapi kan biasanya disesuaikan dengan ukuran si mayat karena kain kafan itu harus lebih 1 jengkal dari kaki dan lebih juga 1 jengkal dari atas kepala. Punna burane 3 lapis. Punna baine 3 sampai 5. Karena ada perintah la tughulu fil kafan, jangan juga berlebih-lebihan sampai 10. Enggak bisa juga berlebih-lebihan. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zamannya Rasulullah nih tong muterang, ane tau kasih asih. Cuma 1 je kain kafannya, saya reji. Anjo lagi natena laganna. Punna ni tong ko ulunna kacini ke bangken. Ni tong ko bangken kacini ke ulunna. Jadi kata Rasulullah bahkan tutupi dengan daun-daun saja. Daun-daun saja tutupi. Anjo saking kasih asina dan waktu itu tidak ada mungkin yang memberikan kain kafannya karena biasanya ya itu dibebankan ya ataupun akan biasanya yang ada keluarga yang kasih atau yang belikan. Dan ketika mau ditutup itu dikasih gitu kain kafan dengan bau-bauan yang harum yang tidak mengandung alkohol. Fala tukhammiru dan tidak boleh di ini ya. Pokoknya dikasih wangi-wangian tapi jangan yang beralkohol. Itu boleh punania, punatenan enggak apa-apa ji. Dan ditutup kepalanya kecuali mayat yang meninggal ketika ihram, baru pakai ihram lagi haji dan meninggal pas memakai pakaian ihram itu sisalen tu batena. Nah, sahabat pun atau ihram tidak boleh ditutupi kepalanya. Bahkan ketika dimandikan dengan pakaiannya yang dipakai ihram. Dan itu juga kan ihramnya yang jadi kain kafannya. Spesial kenja karena derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak sedang berihram. Ya tapi biar bagaimanapun sebenarnya secara naluri tidak ada orang yang ingin meninggal dalam ini ya. Ya. Tidak bisa ditahu, tidak bisa orang pilih-pilih. Saya mau mati dalam keadaan berihram, saya mau mati dalam keadaan ini ya. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Carana tekamma ini sebenarnya kira kayak ihram kuriolo waktu ini. Tapi kita pakai ini saja dulu ya. Jadi sebelum ditutupi itu harus ada 3 tali. Talinya juga bukan dari kain ihram yang dipotong-potong. Sebelum dihemparkan itu kain ihram, kan mayat di sini, kain ihram di sini. Nanti kan mayatnya akan diangkat. Sebelum dipasang itu kain ihram, dipasang dulu tali yang mengikat nanti kepalanya, lehernya, badannya, kakinya. Di bawahnya kain ihram. Kain ihram. Di bawahnya kain kafan. Lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi ada di kepalanya sampai 5 biasanya 5 itu. Kemudian kalau 3 kain kafannya diselang-selingin jo batena ni susung. Tena langsung talu ni pajejer. Pas susung tapi ada 1 yang di tengah-tengah, kemudian ada 1 yang agak ke kanan, ada 1 yang agak ke kiri. Tapi saling ketemu itu di tengah. Caranya juga nanti juga digulung. Ketika digulung itu kan batena ataupun rokok tena nih rokok sambarang ya. Ketika dibungkus itu
dikasih ketemu antara ujung yang kanan dengan ujung yang kiri. Setelah ketemu digulung-gulung, kemudian diikat sebelah kanan, sebelah kiri, diikat yang sebelah kirinya itu yang diikat nanti di sini sampulnya. Salam pun nanti angkat mulai di belakang kiblat kiri kubur gampang ini ibu jo terena. Tadinya kan dicabut ya kalau sudah menghadap di dalam kubur. Jadi biar gampang itu sampulnya ikatannya itu di sebelah kiri mayat ini yang menghadap kiblat, karena kan serong yang salah anjir. Iya. Kalau perempuan pun nabena enjo, maka kain kafannya itu ada lapisannya karena dikasih pakai kain juga kudu. Jadi bayangkan ini perempuan itu harus jadi bukan cuma hidup, saat meninggal pun harus pakai jilbab, harus menutup aurat. Jadi jangan sampai nih tahu motifan pinang pakai yang karena ketika meninggal tetap aurat harus tetap ditutup. Jadi ada pakaian khusus dipakai kain baju yang kain kafan tapi dikasih bentuk baju, kemudian kain kafan juga yang dilobangi untuk dijadikan kudung baru dibungkus. Itu mayat perempuan. Jadi mayat wanita dengan kain basahan, baju kurung, kudung selubung, lalu kain dan seterusnya. Lebat nanjo ni era memang rimasi ka untuk ni sambayang ni. Entah menjawab saya apa? Kenapa? Sampul ni. Iya. Setelah itu disalatkan punana pasambai, insyaallah kita sudah sering semua itu, dan pahalanya menyolatkan dan mengantar jenazah sampai ke kuburannya itu dapat pahala 2 qirat, pahala yang sangat-sangat besar. Punakule ni cini anjo pahalanya sebesar gunung. Punakule ni cini. Tapi ya itu adalah hal yang gaib. Tidak bisa kita kira-kira atau bagaimana itu. Yang jelas besar sekali pahalanya. Jadi kita ditekankan punanet temutera ya ni sambayangin jo seair kampung kalau bisa datang semua, selama bisa datang semua ke masjid untuk mensolatkan, kemudian diantar ke kuburnya sampai selesai. Karena itu pahala yang sangat-sangat besar. Bisa saja itu yang menjadi pahala terbaik kita selama hidup di dunia. Bisa saja. Jadi tidak ada la tahkiru minal ma'rufi syai'an, tidak boleh kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Cara mensalatkan mayat setelah dikafankan, sallu 'alal mayyiti ba'da kamali taharatihi wa kafanihi bi syurutis shalah. Jadi ya tetap harus wudu ya. Eton tahu gasing ka tenanya ngala jenis sambayang langsung ina antamari masih. Jadi harus tetap sesuai dengan syarat-syarat salat ya, niat, wudu. Kemudian sunnahnya itu jamaahnya itu dikasih 3 baris. 3 baris. Kalau bagus 40 ini ya. Pun paling banyak itu sampai 40 orang, 40 lebih. Kalau memang sedikit tidak sampai 3 baris, terus seri baris dari sana ke sana, nah itu dibagi 3. Jadi harus sampai 3. 3 ke atas ya, 3 atau 4. Punna jadi imamnya kalau bisa adalah orang yang paling dekat dengan si mayat dan tahu agama, kecuali punna nangis dulu, maka biasa ni dengan imam pimpingnya sambayana. Kalau sebenarnya kuliah ngasen jadi imam sholat jenazah selama kita tahu paling afdal itu memang adalah keluarganya yang mengimamkan. Paling afdal itu keluarganya. Jadi bacaannya imam dengan makmum kan sama aja. Jadi kalau laki-laki yang mayat ini jenazah, maka si imam berdiri di mana? Kalau dia laki-laki maka di kepalanya. Iya, maka di kepalanya. Kalau perempuan maka di lambungnya atau di perutnya. Itu yang kasih beda ya. Jadi perempuan maka imam berdiri di perutnya, laki-laki imam ini berdiri di kepalanya. Dengan membaca dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca surah Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, mau yang pendek mau yang panjang.
Bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bisa kuletonya pun kama tongan jo bacaan tahiyat kedua ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Lebanan jo takbir ketiga punna burakne kita membacakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai situ bisa. Kalau mau dilanjutkan ada juga yang lebih panjang. Menalab buduri kalau gini apa ya, itu saja sudah cukup itu. Punna bayine Allahumma ighfir laha. Jadi Allahu punna burakne, laha punna bayine. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Punna bayine Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Asal punna di bahasa Arab beda ya anunya penggunaannya itu. Ya, ha dengan hu. Nah, sabab iya. Kalau waria kita kembalikan ke fitrahnya. Aslinya sebenarnya burakna pun aslinya burakna ya kita lahu. Lebanan juga takbir keempat Allahumma la tahrimna ajraha, atau kalau dia perempuan atau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah itu selesai cara sholat. Biasanya setelah disolatkan itu ada lagi doa na pemping lain jo imam doa secara umum lagi. Allahumma in kana muhsinan fazid min hasanati wa in kana musian fatajawaz anhu sayyiati. Tapi biasanya sudah mewakili dalam doa dalam sholat, maka bisa langsung diangkat. Apalagi pun imam natesir anak-anak atau yang tidak terlalu masih berhadapan dengan banyak orang. Tapi memang imam sebaiknya yang paham agama ya, yang paham. Kecuali pun anak-anak yang masih bayi meninggal itu ada doa khususnya. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Itu doanya kalau anak masih bayi yang sudah meninggal. Kemudian menguburkan mayat. Jadi kalau di dalam hadis itu janganlah mensolatkannya pada waktu terbit matahari. Jadi pas kinjo sekitar jam-jam setengah 6 atau jam 6 waktu terbit matahari tidak boleh disolatkan. Jangan disolatkan di saat itu. Jadi jangan pada waktu terbit matahari, kecuali kalau mataharinya sudah naik, sudah lumayan terang ya. Pun katanya ya sekitar jam-jam 8 ya sudah naik itu. Atau pada waktu tengah-tengah hari dan pada waktu hampir terbenam matahari. Tidak boleh juga pas mau terbenam matahari ya disolatkan. Kemudian cara mengubur mayit, sesudah disolatkan bawalah jenazah itu ke perkuburan dengan cepat-cepat. Tidak boleh dikasih lambat-lambat. Cepat-cepat sambil membaca ya la ilaha illallah. Biasanya tena mau suara duduk main asal angka biasa bawa kan juga tena kana-kana. Sebaiknya yang mengangkat itu membaca la ilaha illallah, dan orang yang mengiringnya juga membaca itu. Masih tetap membaca la ilaha illallah. Dan yang tidak mengangkat itu iringinya dengan berjalan di sekelilingnya dekat padanya dengan diam. Maksudnya jangan terlalu banyak bicara, apalagi bicara hal-hal yang dilarang. Dan janganlah kamu duduk hingga jenazah itu diletakkan di kuburnya. Jadi tetap kita maintenance jori pekuburan ni tayang genna ni panawan jo jenazah ya. Tena tahu na mempo, tena panipanaw mempo mi. Apalagi na mempo kuburan tahu. Jadi bahkan ada kalau ditarji itu dilepaskan sandal kah? Dilepaskan sandal, meskipun itu sebenarnya nanti ada perinciannya ya, apalagi punna bos siapa ya, punna bos itu ya, magi punna lihat kemaslahatannya juga. Yang penting tidak diinjak juga kuburannya orang ya. Kemudian apabila kamu melihat jenazah meskipun jenazah Yahudi, maka berdirilah sehingga melalui kamu. Jadi punna mana tahu tiai Islam, jadi dia non muslim dan muterangi dan diangkat jenazahnya diantar. Kalau sebagai muslim yang beradab itu tetap kita berdiri. Jadi dalam mempo ginania iring-iringan jenazah lalu mana bukan orang muslim, non muslim, bahkan Yahudi kalau di hadis itu kita tetap harus berdiri sebagai bentuk hormat.
Sebenarnya sahabat kena larang, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Ini mayat yang lewat orang Yahudi. Tapi Rasulullah bilang, alaisat nafsan, kan orang juga. Iya, tahu. Jadi itu Rasulullah sangat tinggi ininya meskipun sesama bukan non muslim ya. Kemudian kuburlah mayat itu dalam lubang yang baik dan dalam. Buatlah baginya galian lahat dan pasang di atasnya batu bata mentah dalam kuburan kaum muslimin, dan masukkanlah mayat itu dari arah kaki kubur. Jadi mayat itu dimasukkan di arah kakinya, itu kubur kah? Bukan dari atas di kepalanya nih palang. Jadi harus ke batu rawan jadi bangking ya. Jadi yang turun kan berarti kepalanya dulu, kepalanya kami digeser sampai turun semua badannya, dan membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Dibaca juga bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi dengan menyebut nama Allah dan sesuai dengan tuntunan atau jalan yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ke dalam kuburnya, dan yang turun di kuburnya itu ternyata niat tong adabna, ternyata bukan asal sembarang orang yang turun di kuburnya itu untuk yang iya pasosonan nyebut kata di. Kalau di dalam hadis itu Rasulullah itu yang turun di dalam kubur itu adalah orang yang ketika malam harinya tidak berhubungan suami istri. Jadi ini juga perlu memang, karena kalau mau sesuai dengan sunnah, kalau mau memang sudah diniatkan misalnya naik maupun nganu biasanya tim atau anu, jadi sebaiknya memang itu juga paham jangan berhubungan malam harinya itu. Wallahu alam antekam manjo hikmahnya, yang jelas itu sesuai dengan tuntunannya. Kemudian jangan meninggikan kubur lebih dari sejengkal. Teket tinggi duduk yang tamu waktu aja. Teket tinggi duduk juga kuburan, apalagi nih pasangi bangunan di atasnya. Kalau sekedar satu jengkal untuk tanda kalau ini ada kuburan ini, ya boleh. Bahkan dikasih gitu batu di atas di kepalanya tulisannya terseri. Dan taburilah dengan tanah dari arah kepala 3 kali. Jadi ada sunnahnya itu di tanah kubur itu ditaburi di kepalanya ketika sudah dikuburkan sampai sejengkal itu tingginya. Orang kan datang satu-satu berdoa di situ menghadap kiblat, kemudian ditaburi di atas kepalanya dengan tanah di situ 3 kali. Jadi 1, 2, tung marai apa kaluku atau apa marai. Tapi itu kalau ini adalah tanah yang di situ saya sambil baca doa ya. Ya. Nasaban tamai waktu pasambayanga, jadi kita akhiri taklim kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ilmunya yang masih kurang, sampai sekarang juga masih kurang, dan sama-sama ya sambil belajar. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.